Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan peserta didik, yaitu pada PPT perkembangan awal masa kanak-kanak. Masuk pada materi pertama, yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik yaitu memiliki 3 poin penting. Yang pertama, perubahan pada tinggi badan dan berat badan. Yang kedua, pertumbuhan pada otak volume menyampai 1350 cc yang terdiri dari 100 sel saraf. Yang ketiga yaitu kapasitas sensor awal berkembang di bagian otak belakang. Di situ sensorik dikontrol. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat, serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Perkembangan motorik berkaitan dengan keterampilan gerak, di mana perkembangan perseptual adalah merupakan perkembangan anak-anak mengenal terhadap lingkungan. Masuk pada materi kedua, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu terdapat 1 poin penting, yaitu di mana meningkatnya kemampuan kecerdasan, kreatif, bebas, dan imajinasi. Perkembangan ini berlangsung sangat pesat seiring bertambahnya usia pada anak, di mana tahap pertama yaitu tahap sensorimotor, di mana usia dari 18 sampai 24 bulan. Di mana tahap sensorimotor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget, di mana selama periode ini bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, di mana melihat atau mendengar, dengan tindakan motorik menanggapi atau menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensorimotor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Yang kedua, tahap praoperasional, di mana ini terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif, di mana artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah pola pikir atau menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, di mana perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar 7-11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, di mana karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahapan ini si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Yang keempat, tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas, di mana tahap operasional formal ini saat memasuki remaja. Tahap ini mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Yang masuk pada materi ketiga, perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial memiliki 1 poin penting, di mana si anak meniru agar sama dengan kelompok. Anak meniru sikap dan perilaku yang sangat ia kagumi, simpati dan empati, di mana perkembangan sosial ini dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, di mana seorang anak sedang melakukan hubungan sosial dengan teman-teman sebayanya.
Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, di mana moral dan tradisi meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Masuk pada materi perkembangan moral. Perkembangan moral terdapat satu poin penting, yaitu dalam tahap ini anak-anak secara otomatis mengikuti peraturan-peraturan tanpa berpikir atau menilai. Ia menganggap bahwa semua perbuatan dikatakan benar atau salah berdasarkan akibat-akibatnya dan bukan berdasarkan pada motivasi yang mendasar. Di mana perkembangan moral ini, moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakatnya. Di mana dengan kata lain perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri sendiri. Masuk pada materi perkembangan emosi, di mana perkembangan emosi ini memiliki satu poin penting. Selama masa kanak-kanak awal, emosi sangat kuat. Masa ini merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus dalam arti mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Contoh saja remaja-remaja yang berada di tingkatan SMP dan SMA, di mana remaja-remaja ini sangat mudah terpengaruh oleh teman-teman sebayanya dengan anak-anak nakal. Maka mereka juga akan mengikuti sifat yang ada. Karena di usia mereka rentan sekali untuk terpengaruh oleh dunia-dunia luar, di mana perkembangan emosi ini mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Materi perkembangan bahasa, kita mendapatkan 2 poin penting, di mana belajar berbicara pada usia 0 sampai 2 tahun terkadang masih memakai bahasa ibu. Yang kedua, sudah bisa berbicara, sudah fasih berbicara menggunakan bahasa daerahnya mungkin 5 sampai 6 tahun. Di mana perkembangan bahasa adalah proses perkembangan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Seiring berjalannya waktu dan interaksi, kosakata atau kemampuan bahasa seseorang juga ikut berkembang. Materi perkembangan minat, di mana materi perkembangan minat ini mendapatkan satu poin penting, yaitu bermain bersenang-senang dengan teman sebayanya. Minat adalah suatu keadaan di mana seseorang memperhatikan perhatian pada sesuatu. 僕に全てを突破する力を与えてくれた Get your soul